Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukrulillahi haqqa syukrih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasyhadu an la ilaha illallah, nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para siswa dan siswi sekalian, kelas 8 baik 8A, 8B, 8C ataupun 8D. Pada pertemuan kita pada kali ini bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Bapak Danian Warika Putra. Untuk itu para siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11 untuk soal latihan yang telah Bapak berikan yang lalu. Memang belum dikoreksi, nanti insyaallah akan saya koreksi dan nilai akan diberikan untuk soal ujian ataupun latihan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan dampak dari minuman keras. Nanti ada dampak dari khamr, dampak minuman keras itu adalah khamr. Nanti ada dampak dari perjudian dan perkelahian. Tapi untuk materi kali ini adalah tentang dampak minuman keras. Minuman keras pengertiannya adalah dalam Islam disebut dengan khamr. Lalu kemudian yang dimaksud minuman keras itu adalah minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan, baik dia itu sedikit ataupun banyak. Karena di dalam Islam dilarang meskipun sedikit, meskipun tidak memabukkan, ya. Lalu kemudian di sini dimaknai definisi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol dan zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran. Ya. Jadi bila dikonsumsi akan menghilangkan kesadaran. Ya. Lalu itulah yang dimaksud dengan minuman keras, ya. Jadi ketika diminum menghilangkan kesadaran. Meskipun nanti dalam pengharamannya sekali lagi tidak ditentukan oleh ini memabukkan ataupun tidak, akan tetapi jika zat-zat yang ada di dalamnya itu bisa memabukkan meskipun itu sedikit dan tidak berdampak kepada memabukkan, maka zat-zat yang ada di dalamnya adalah tetap haram. Nah, ini Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 tentang larangan dari minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Maknanya, artinya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-khamr wal maisir dan judi. Ya, khamr dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya, yaitu keduanya khamr dan maisir, ithm, ya, ada dosa kabir yang besar, wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaat, ya. Manfaatnya mungkin ada dosa dan manfaat. Ya, mungkin kalau minum itu ada kegembiraan, berjudi ada kegembiraan. Akan tapi ditegaskan di sini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa ataupun keburukan keduanya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun,
dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, qulil afu, katakanlah yang lebih dari keperluan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi jelas di sini. Meskipun ada manfaatnya, akan tetapi ketika harus dihadap-hadapkan antara dosa dan manfaatnya, dosanya itu lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Dan ketika dosanya lebih banyak, maka dia masuk dikategorikan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berkaitan dengan minuman keras. Lalu kemudian berikutnya ada beberapa dampak-dampak negatif dari minum keras. Misalnya, dampak negatif bagi pelaku. Yang pertama adalah gangguan fisik. Di antara gangguan fisik ada kerusakan hati, kemudian kerusakan pankreas, peradangan lambung, kemudian rusaknya otot saraf, kemudian terganggunya metabolisme tubuh, kemudian alat kelamin yang cacat, impotensi, dan beberapa gangguan seksual lainnya. Nah, itu dampaknya sebagaimana sebetulnya ada disebutkan di dalam bungkus rokok itu sendiri gitu, ya. Rokok dapat menyebabkan mohon maaf, ini bukan rokok, Khamr itu sendiri, ya. Di Khamr itu juga disebutkan oleh para dokter bahwa memang begitu banyak dampak-dampak dari meminum khamr ini bagi tubuh, ya. Lalu kemudian yang kedua, bagi pelaku nih dampak negatifnya gangguan jiwa, ya, gangguan permanen jaringan otak. Ada potensi nanti jaringan otaknya itu bisa rusak, ya, bisa putus dan seterusnya. Lalu kemudian juga kemampuan dalam ingatan, ya, berarti melemah ingatannya, mudah lupa, berarti mudah lupa atas segala sesuatu yang harusnya diingat dengan sebaik-baiknya. Kemampuan belajar, ya, lemah kemampuan belajar karena memang daya ingatnya lemah. Lalu kemudian jaringan otaknya juga terganggu, maka pada saat yang sama dalam belajar pun terganggu. Lalu kemudian berikutnya adalah gangguan jiwa. Seringkali kalau orang sudah mabuk itu kan biasanya ngomongnya ngelantur, ngomongnya itu kemudian tidak bisa dikontrol ataupun dikendalikan, ngomongnya ngawur dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah gangguan kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena fisik dan jiwanya terganggu, maka memiliki potensi emosional yang tinggi, suka berbuat onar, merusak etika, moral yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat secara umum. Biasanya dengan mabuk nanti bisa terjadi banyak kemunkaran, ya, pencurian dan seterusnya. Itu dampak dari mabuk bagi pelaku. Lalu kemudian berikutnya adalah dampak bagi orang tua dan keluarga. Yang pertama, bisa menimbulkan beban mental, emosional dan sosial yang sangat tinggi. Artinya kondisi keluarga itu terganggu jika ada salah satu dari anggota keluarga itu menjadi pemabuk, ya, pasti terganggu, ya. Misalnya ada di antara kawan kita yang seumuran, kemudian dia menjadi pemabuk, kemudian dia pulang ke rumahnya, maka kemudian orang tua pasti tidak nyaman, adiknya tidak nyaman, kakaknya tidak nyaman, maka terganggulah secara emosionalnya, terganggulah secara mentalitasnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan biaya tinggi dan kerugian besar dalam keluarga. Ya, karena memang kalau sudah ketergantungan untuk minum minuman keras dan seterusnya, ataupun hal-hal yang sepadan dengan minuman keras, ya, ada obat-obatan terlarang, ekstasi, kemudian ganja. Kalau sudah ketergantungan, dia akan mencari bagaimana caranya dia mendapatkan hal tersebut. Lalu kemudian berikutnya adalah menimbulkan beban penderitaan
dan masa depan buruk bagi anak. Jika orang tuanya adalah sebagai pencandu minuman keras, maka bisa dipastikan bahwa masa depan anaknya itu terganggu. Atau si anak adalah pelaku, maka pada saat yang sama ketika orang tuanya menjadi peminum keras, anaknya terganggu masa depannya. Demikian juga orang tuanya memberikan dampak negatif kepada anaknya, dan seterusnya. Lalu kemudian yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya, dalam rumah tangga. Maka karena emosionalnya terganggu, boleh jadi nanti ketika berada di rumah sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan berbagai macam hal. Nah, ini berdampak yang sangat negatif. Lalu kemudian dampak yang terakhir adalah dampak bagi masyarakat dan bangsa. Beban ekonomi dalam pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan ketergantungan pada miras. Nah, ini negara itu punya tanggung jawab, ya, untuk bagaimana mencerdaskan seluruh anak bangsa. Dan di antara tugas beratnya, kalau seandainya jika banyak yang mengkonsumsi minuman keras lalu kemudian menjadi ketergantungan, maka proses-proses rehabilitasi yang dilakukan oleh negara itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Maka itu berakibat pada persoalan ini, ya. Lalu kemudian yang kedua, menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Masih ada hubungan dengan Kamtibnas tadi, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah menghancurkan masa depan anak bangsa. Nah, ini bisa dipastikan dalam persoalan ini. Maka oleh karena itu sangat diharamkan, ya, apa yang disebut dengan meminum minuman keras, terlarang, baik secara dalil Al-Quran ataupun kemudian juga berdasarkan dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh meminum minuman keras. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, diantaranya adalah minum minuman keras. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kalian semua. Billahi sabil haq wastabiqul khairat nunul qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.